misalkan keyword dari urgensi Pancasila itu apa? Nah, keywordnya itu sebenarnya pendidikan Pancasila itu untuk ikut serta mengembangkan ada 3 aspek utama. Yang pertama adalah knowledge, ya. Yang kedua adalah skills. Yang ketiga itu adalah disposition atau attitude, karakter, sikap masuk ke dalamnya. Ya, itu 3 komponen utama. Keyword yang harus kita pegang. If someone asks you why you learn Pancasila education, because Pancasila education, ya, aims to develop student to enhance their knowledge, their skills, and also their attitude. Ya, itu yang harus kita pegang. Pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter, sikap sesuai dengan program studinya masing-masing. Begitu. Ya. Karena Pancasila itu adalah merupakan fundamental. Pancasila is our ideology, ya, our fundamental. So every values in Pancasila should be followed by us, ya. Jadi harus diikuti oleh kita semua karena we are Indonesian. Begitu. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini tadi kita melihat bahwa apa sih pendidikan Pancasila itu usaha sadar, terencana, ya, ini untuk mewujudkan suasana proses belajar dalam tadi mengembangkan 3 aspek tadi, pengetahuan, keterampilan, dan juga attitude atau sikap sesuai dengan program studi masing-masing. Kemudian masih dalam urgensi pendidikan Pancasila, mengapa ini harus dilakukan gitu ya? Karena di sini mahasiswa itu saat ini dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang konstruktif di dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan mengacu pada nilai Pancasila. Ya, jadi saat ini itu kita memang perlu menjadi seseorang atau individu yang tidak hanya tahu sendiri saja atau paham sendiri saja atau pintar sendiri saja, tapi bagaimana sebagai mahasiswa ini bisa ikut serta berpartisipasi, berkontribusi secara konstruktif, ya, terutama untuk masyarakat sekitar dulu, ya, masyarakat sekitar kita dulu, kemudian akhirnya cakupannya lebih luas lagi dalam ranah kehidupan bangsa dan negara, dan semuanya itu tidak boleh keluar dari nilai Pancasila, begitu, ya. Jadi tidak hanya mahasiswa itu pergi ke kampus punya title as a student, as a higher education, atau college student, tapi the college student itu harus bisa berkontribusi menyelesaikan any issue and any problem in your community, in your society. Ya, jadi ini yang sangat penting. Bukan hanya secara teoretikal saja. Karena banyak di antara kita hanya Pancasila principle from the first principle to fifth principle, but they never implement Pancasila values in their daily life. Itu yang memang perlu kita reform, ya. Harus kita praktekkan. Kita benar-benar bahwasannya pendidikan ini not only just a theoretical only, you understand about the theoretical, but you need to implement, ya, all the concept, all the theory of Pancasila to our daily life. Itu yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Ya, harus we need to reform, karena banyak sekali pendidikan Pancasila di berbagai macam perguruan tinggi ya just only follow the regulation of the government. Ya, jadi hanya mengikuti aturan pemerintah saja. Oh iya, pemerintah wajib, tapi mana outcome-nya itu bagaimana, begitu, tak ada gitu, maksudnya tak ada gitu ya. Jadi harus benar-benar terlihat apa sih capaiannya itu. Oh iya, mahasiswa yang ikut serta turun tangan ketika di masyarakat terdapat kebijakan publik yang tidak sesuai. Oh, ketika ada permasalahan di masyarakat ikut serta menanggapi, menyelesaikan masalah-masalah. Key point-nya itu adalah bagaimana contribute, ya, secara konstruktif to our society, to our community, ya, because they need us. They di sini masyarakat butuh kita, ya.
Orang yang mengenyam tingkat perguruan tinggi tentunya akan lebih capable untuk bisa menangani masalah-masalah secara ilmiah, ya. Jadi bukan hanya the title as a student only, ya, tapi bagaimana kita itu we are as a college student, but kita harus bisa show to the society we can have others, gitu ya. Kita bisa membantu yang lain, begitu. Itu sangat penting. Karena saat ini bukan hanya kayak pembelajaran seperti ini, Anda mendengarkan, tidak. Karena nanti setelah ini juga saya akan selalu untuk di setiap mata kuliah kalian praktek bagaimana, dan you need to report by bukti-bukti video atau apa supaya nanti saya tahu memonitor kalian sejauh mana Anda bisa ikut serta engage atau terlibat di dalam kehidupan masyarakat. Begitu enggak ya? Kemudian selanjutnya adalah di sini dikatakan bahwasannya mengembangkan knowledge, attitude, and skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitas. You termasuk pemimpin bangsa, calon pemimpin bangsa. Jadi calon pemimpin bangsa itu jangan dilihat hanya sebatas menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi wali kota. No, ya. Tapi Anda menjadi calon pemimpin bangsa di bagiannya masing-masing. Misalnya you study in engineering, ya Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin untuk bisa benar-benar mengembangkan berbagai macam industri, arsitek, mesin, elektro, dan lain sebagainya. Ya, akan mempunyai leadership, ya, atau jiwa kepemimpinan ketika Anda bekerja dalam satu tim, ketika Anda bekerja dalam satu company, itu kan nama-namanya juga sama, pemimpin bangsa. Not only as a politician, ya, bukan hanya sebagai seorang politik saja. Jadi kalau misalnya kita mindset-nya udah seperti itu, oh ya, we need leadership skills, ya, karena kita perlu yang namanya creativity, kemudian inisiatif, inovatif, tunggu perintah aja. Kalau nunggu perintah aja, mah nggak usah menyamper perguruan tinggi, ya. Anak yang tidak sekolah pun diperintah bisa, tapi bagaimana di dalam perguruan tinggi ini, terutama melalui pendidikan Pancasila, kita diasah, ya, pengetahuan kita ditingkatkan, keterampilan kita diasah, dan sikap kita dikembangkan yang sesuai dengan Pancasila values, supaya kita itu bisa memiliki berbagai macam soft skill sebagai calon pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing, ya, yang pada akhirnya bahwa nilai Pancasila ini sebagai guiding principle atau kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik, atau istilahnya adalah good citizenship, ya, warga negara yang baik. Karena negara Indonesia kan membutuhkan Anda not only just a smart people, ya, but also Indonesia need good citizen. Ya, today not only we talking about citizen, but we talking about global citizen because we live in the global era. Jadi ya perlu yang namanya benar-benar kita melihat secara komprehensif, gitu kan, bahwa saat ini kita terkoneksi satu sama lain begitu mudah dan begitu cepat dengan kemajuan digital, ya, teknologi itu bisa membantu kita semua untuk bisa berkoneksi satu sama lain. Jadi tidak hanya menjadi citizen saja, tapi global citizen atau warga negara global, ya. Nah, kenapa saya berbicara seperti ini? Karena luar itu kita sudah bersaing kompetitif, ya, persaingan, kemudian meningkatkan kapabilitas macam sudah luar biasa. Saya di Malaysia juga sama saat ini melihat orang-orang berpacu, dan juga government terus education institution push untuk bisa benar-benar membuat mahasiswa itu menjadi sosok yang memang bisa berkontribusi untuk negaranya, gitu ya, untuk bisa meningkatkan segala macam productivity, itu penting, ya. Tapi tidak lupa juga tidak meninggal identity, ya, atau identitas. Sarah, Kalau ini ada apa ya? Halo? Tadi ada apa ya?
Nah, kalau di Indonesia ya tidak meninggalkan identity, kita bisa adaptif dengan berbagai macam perkembangan, kemajuan dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus bisa kita nurture our identity ya, nurture memelihara identitinya itu ya dengan cara uh, ini apa mengimplementasikan nilai Pancasila karena Pancasila itu salah satu identitas kita gitu ya. Oke, nah ini kalian bisa memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila, apa tujuannya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau kita berbicara tentang apa pendidikan Pancasila, ini yang di kolom warna hijau ini sudah menjawab apa sih pendidikan Pancasila ini, ya. Kemudian ke selanjutnya lebih lanjut yaitu tujuan, ya tujuannya sini ya. Diuraikan lagi lebih detail ke bawah. Nah ini lebih detailnya lagi supaya setiap mahasiswa itu paham apa sih the aim of Pancasila education, ya. Why you need to learn Pancasila education, ya. So you need to answer about the question why you need to learn Pancasila education, not only just a compulsory subject, ya karena mungkin mata kuliah wajib ya udah saya ikut harus belajar pokoknya mata kuliah wajib aja, not ya, not only you just punya persepsi seperti itu, tapi benar-benar oh iya ini buat kita semua, kita pintar di bidangnya masing-masing, engineering, kedokteran, farmasi dan lain sebagainya, tapi bagaimana ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan itu berguna untuk bangsa Indonesia, begitu, berguna untuk masyarakat Indonesia. Oke, begitu ya. Sekarang lanjutnya. Alasan rasional pendidikan Pancasila. Di sini dikatakan bahwa urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ada yang tahu apa arti urgensi? Di antara 100 lebih, ada yang tahu arti urgensi? Halo? Coba tidak tahu dari di antara semuanya urgensi itu apa? Ini Pak, urgensi itu kayak sebuah kewajiban atau enggak hal yang wajib gitu mungkin. Oke. Ada lagi yang lain? Izin menjawab Pak. PJ, kalau PJ setiap ini bantu saya nulis ya, menjawab siapa yang bertanya begitu. Ya, PJ-nya makanya ada harus setiap kelas itu. Ya, siapa ini namanya? Nisa ya yang mau menjawab? Iya. Ya, yang mendesak mungkin Pak. Urgent itu kan dari kata bahasa Inggrisnya urgent ya. Hal yang mendesak, hal yang sangat penting gitu ya, emergency. Ya kan? Urgent itu kan dari bahasa Inggris ya? Iya, Pak. Jadi di Indonesia kan, jadi urgensi itu berarti artinya pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Urgent, penting, mendesak, emergency, gitu kan? Bukan emergency. Ya kayak semacam sudah dilakukan, Pak. Iya. Oke, ya jadi benar ya yang ngomong kenapa sih harus gitu. Karena you can see any issue or any problem in our country. Ya. I determine from 1 to 6 ya, any issue or any problem happen in Indonesia. First, corruption. Korupsi itu sangat ekstrim dari segala lini. Ya. Nah, sehingga ini sangat mendesak dilakukan, sangat penting dilakukan karena kata-katanya urgensi. Ya. Corruption itu merupakan salah satu habit yang sudah mengakar, yang sudah menggurita di berbagai macam lini. Ya. Bagaimana caranya generasi muda sebagai agen perubahan itu memutus rantai korupsi di Indonesia. Baik itu korupsi kecil maupun korupsi besar. Karena korupsi besar itu dimulai dari korupsi kecil. Ya.
berani mengambil hak bukan yang haknya, ya, karena you have authority, so kamu buat ambil apa uang yang bukan haknya, gitu ya. Padahal masih kecil, tapi ke sana-sana jadi kebiasaan. Korupsi is not culture ya, karena culture itu bukan sesuatu yang negatif. So, Indonesia atau banyak orang mengatakan budaya korupsi, budaya ngaret, itu budaya jangan dibilang sesuatu yang negatif, ya. Karena di budaya itu kalau kita lihat konsepnya, itu dari kata budidaya itu budaya, budi, ya, dari akal, kemudian selalu ada apa namanya nilai-nilai positif di dalamnya. Walaupun memang hampir mirip, kemiripannya itu dilakukan terus-menerus ataupun dilakukan secara berulang-ulang atau juga diteruskan dari generasi ke generasi yang lainnya, tapi habit sama culture itu different, ya, biasa berbeda. Ya, makanya kalau kita katakan eh, kebiasaan korupsi, ya, tapi kalau budaya korupsi itu kurang proper, ya, karena ya tadi budaya itu harus mengandung positif, gitu ya. Jadi ini bad habit, ya, kebiasaan jelek ya yang masih terjadi di negara kita. Bahkan menurut indeks berbagai macam organisasinya, bahwasannya korupsi Indonesia itu masih tinggi, ya. Mulai kecil, ya, seperti halnya ada gratifikasi, kemudian ada apa namanya malah banyak ya yang terjadi di kita, gitu ya, dari mulai sampai korupsi besar. Nah, ini jangan sampai dibiarkan apabila setiap mahasiswa yang belajar pendidikan Pancasila itu memang benar-benar memahami bahwasanya kalau korupsi ini akan membahayakan bangsa Indonesia dan dirinya sendiri. Ya, pada akhirnya akan membahayakannya sendiri. Jadi jangan hanya terlena dengan waktu yang singkat, kemudian kalian lakukan korupsi, merugikan orang lain, dan merugikan diri sendiri. Pada akhirnya tidak ada yang korupsi itu Recording in dia progress. di penjara sekitar kurang lebih 10 tahun. Ya, anaknya sudah bisa diurus dari kecil, dan terutama nama baik dan lain sebagainya. Dan belum kerugian materi dan lain sebagainya. Nggak ada yang memang berkah, yang ada malah merugikan juga pada akhirnya untuk dirinya sendiri. Makanya hati-hati Anda yang mungkin menjadi calon pemimpin dimanapun Anda akan berada nanti bekerja, pemimpin perusahaan kayak pemimpin suatu industri ya, ataupun pemimpin arsitek ya dan lain sebagainya. Ya kita jalannya yang sesuai dengan track aja, yang benar-benar yang memang kalau hal kita itu ya itu gitu, nggak usah ngambil-ngambil coba-coba. Kalau udah coba sedikit nanti dia berani terus, bahkan lebih berani lagi kayak gitu. Jangan dibiasakan bad habit ini, ya, kebiasaan jelek itu jangan dibiasakan begitu, ya. Kan yang mulai dari kecil kayak suap menyuap kayak kayak gitu itu susah kalau misalnya tidak ada yang menyadari bahwa hal itu tuh berbahaya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, begitu ya. Karena ini sangat urgent sekali ya untuk bagaimana mengatasi masalah korupsi yang sudah menggurita ini. Ya, belum di birokrasi-birokrasi mana, di lembaga-lembaga pemerintahan, ada banyak lah ya hal-hal yang suap menyuap, gitu, gratifikasi dan lain sebagainya. Nah itu harus mulai kita hilangkan, ya. Terus bagaimana Pak? Karena kan saya nggak bisa Pak, nggak punya otoritas. Jangan melihat orang lain dulu lah. Kita diri sendiri bahwa kita individu yang memang sekuat tenaga untuk tidak mengambil hak orang lain.
baik itu sekecil apapun. Sehingga nanti kalau udah terbiasa, ya lama-kelamaan ketika, wah ini ada kelebihan, padahal harusnya dibagikan untuk masyarakat, nanti tergoda. Tapi kalau udah terbiasa untuk menahan, ya pasti kebiasaan. Oh ini sesuatu yang salah, ya harus ditransparansikan lagi, begitu. Ya, keuangan yang ada. Karena terjadinya itu korupsi itu kan yang sudah punya otoritas biasanya. Nah, ini sangat berbahaya. Begitu. Ya, saya harapkan bahwa dari diri kita sendiri, supaya nanti kita bisa menjadi contoh, role model untuk orang lain, dan juga kita bisa mengeduket adik-adik kita, ya, adik-adik kita, anak didik kita nanti, ya, itu juga sangat berpengaruh untuk bisa mengubah nasib bangsa ke depan. Karena kalau kita if you see the developed countries, ya, developed itu pakai ed ya, berarti kan dia sudah berkembang atau artinya maju. Itu yang namanya indeks corruption-nya itu sangat kecil. Ya, berarti itu benar-benar bahwa negara maju itu dikarenakan tingkat korupsinya juga sedikit. Kita lihat Singapura. Nah, hukuman kemudian yang melakukan korupsinya sedikit gitu kan. Kita lihat negara-negara yang ada di Eropa, walaupun negara besar juga sama, ya seperti Indonesia. Lihat mereka secara per kapita mereka mendapatkan sangat tinggi, ya. Mereka sampai di atas 50.000 US dollar per kapita, sedangkan kita masih 4.000 berapa kali lipat. Padahal kita we have the natural resource, ya, from the Sabang to Merauke banyak sekali. Tapi kenapa sih kita nggak bisa memanfaatkan itu semua, mengolah dengan baik, adanya transparansi, sehingga tidak kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, tidak merata, kesenjangan sosial sangat tinggi, begitu. Ya. Nah, itu yang harus jadi PR kita. So, kita tidak butuh orang pintar saja, tapi bagaimana orang yang memiliki sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang ingin berkontribusi untuk negaranya, untuk bangsanya. Karena setelah itu akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Begitu. Kalau berbicara tentang agama, ya pasti akan menjadi pahala. Walaupun kita tidak mendapatkan keuntungan yang besar, tapi kita bisa membantu orang, ya itu sangat luar biasa tabungan untuk akhirat. Kalau kita berbicara tentang agama, kalau berbicara tentang Pancasila yang tadi saya jelaskan, bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu yang benar, tidak mengambil hak orang lain untuk menjadi kebaikan kita juga pada akhirnya, begitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya minum dulu, nggih. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ditulis sama PJ-nya ya, namanya, NIM-nya, nanti direkap supaya nanti saya bisa memberikan nambah nilai. Pak, saya izin. Atau mungkin ada masukan? Ya. Kelas berapa ini? Namanya berapa? Said Razik. Dan kelas NIM D300 2092. kelas mana? Izin bertanya saya, Pak. Kelas mana, Razik? Kelas B, Pak. Ya, mohon PJ kelas B, Razik ditulis ya. Oke. Ya, silakan Razik. Ya, Pak. Saya izin bertanya untuk menanyakan hal ini. Kan di setiap kampus kan sekarang ada mata kuliah Pancasila. Nah, apakah adanya mata kuliah Pancasila tersebut terintegrasi dengan BPIP, Pak? BPIP itu singkatan dari apa coba lagi? Badan Pembina Ideologi Pancasila tersebut, Pak. Anda pernah mengetahui visi dan misinya Badan Ideologi Pembina Pancasila itu? Mungkin kalau saya tahu sih tahu gitu, Pak. Kan kayak dia tuh menjadi lembaga apa ya namanya? Independen. Kayak ini apa sih namanya, Pak? Buat apa ya? Kayak memberikan, Pak, mungkin kurang lebihnya kayak gitu sih.
Yang menurut Rai, apakah ada terkait itu ya antara pendidikan Pancasila di perguruan tinggi lembaga ideologi tersebut? dan Iya, ideologi iya. Pancasila? Ya pastinya ada. Kalau kalau Jik ini bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Coba. Halo Jik, pastinya ada ya badan ideologi Pancasila dengan pendidikan Pancasila yang ada di perguruan tinggi. Kesamaannya kedua-duanya itu bagaimana terus merevive atau menghidupkan nilai-nilai Recording in Pancasila. Tapi progress. sama-sama sebenarnya juga ada ada keterikatan satu sama lain bagaimana Pancasila ini sebagai fundamental, sebagai ideologi bangsa, tetap bisa dijadikan sebagai sumber acuan ya oleh masyarakat Indonesia ya bahwasannya segala bentuk kegiatan aktivitas kita itu harus sesuai dengan nilai Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, demokrasi sama keadilan. Itu nilai-nilainya kan, de, nilai nilai besar dari setiap sila itu. Nah, itu badan yang memang ataupun organisasi-organisasi yang mengatasnamakan pembinaan terhadap ideologi Pancasila. Ini merupakan usaha, sama-sama usaha sadar ya. Namun kalau pendidikan Pancasila ini tadi ada kata-katanya adalah usaha sadar untuk menciptakan proses belajar, kemudian suasana pembelajaran gitu kan. Nah, jadi kan ada belajarnya, belajar yang memang benar dalam lingkup formal. Nah, ada kurikulum, ya, ada sistematikanya, gitu, dan terjadwal, ada perencanaannya seperti itu. Kalau misalnya di yang lain, seperti tadi yang katakan oleh Razik, ya di sana sebagai wadah bagaimana masyarakat itu bisa mengetahui nilai-nilai apa saja di dalam Pancasila, kemudian bisa tetap menghidupkan Pancasila di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Begitu Raji. Raji ya namanya tadi. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ya, lanjut lagi ya. Kemudian yang kedua yaitu urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini bukan berarti lingkungan yang sifatnya negatif begitu. Mungkin ini saya kurang nulis lebih lengkap, harusnya lack of environment awareness ya, atau kurangnya kesadaran terhadap lingkungan. Itu bisa Anda tambahkan kalau Anda mau menulis ya. Jadi kurangnya kesadaran terhadap lingkungan. Nah, kita lihat terutama kita fokusnya ini ya, tadi korupsi. Kalau kita fokusnya di perguruan tinggi, ya mahasiswa berarti ya. Mahasiswa juga di berbagai macam organisasi, jangan sampai terlibat lah yang namanya suap menyuap, kemudian mengambil hak orang lain ketika melakukan suatu acara atau penganggaran dan lain sebagainya. Begitupun juga lingkungan. Kalau kita fokusnya tetap di kehidupan mahasiswa, banyak sekali mahasiswa itu yang kurang sadar terhadap lingkungan. Contohnya apa saja, Pak? Jangan jauh-jauh. Ya, banyak di antara kita bahkan di lingkungan kampus itu merokok di lingkungan kampus yang harusnya steril dari asap merokok. Sudah ada aturannya, apalagi di dalam lingkungan akademik. Ya, apalagi ketika Pak ngumpul dengan banyak orang di situ gitu ya, terus dengan gaya-gayaan merokok
tidak peduli yang lain itu bisa bisa menghirup dari asap rokok itu kan, pasif rokok itu bisa sangat luar biasa dampaknya, ya. Nah, itu juga sama. Itu kurangnya kesadaran terhadap lingkungan. Ya, pada dasarnya kan merokok tidak baik, ya, tapi kan banyak berbagai macam alasan dilontarkan oleh aktif rokok, ya, perokok aktif, gitu ya, bahwasanya. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan, menjaga lingkungan itu salah satunya. Kurangnya ketidaksadaran, ya, sehingga menimbulkan polusi di kampus, kemudian udara yang kurang sehat, ya. Kemudian apalagi Pak? Banyak, ya. Misalnya apa namanya, tidak peduli dengan taman-taman yang ada saat, ya, diinjak, taman harusnya dipelihara, begitu, ya. Jadi saat ini apa namanya, kita tidak hanya making the good interaction between human and human, ya, but we need to make the good interaction between human and nature, ya. Kadang kita lupa dengan alam, kita lupa menjaga hubungan yang baik hanya dengan manusia saja, tapi buang sampah sembarangan. Oh ya, salah satu juga ya, banyak buang sampah, ya. Itu merupakan a common problems, ya, in college students in Indonesia. Nah, kalau Indonesia sih karena banyak juga sebenarnya, tapi ya mungkin kalau di negara maju sedikit, ya. Dan mereka udah aware, sampai mereka itu kalau belum dapat buang sampah, walaupun itu sehelai tisu, ya mereka masukin dulu ke saku sampai dia cari trash bin, di mana trash bin itu, ya. Nah, Indonesia, bukan Indonesia ya, kita nggak semua mengeneralkan, tapi ada beberapa ya seperti itu. Buang ya, buang begitu saja, gitu ya. Itu juga menjadi perhatian khusus, gitu. Tidak sedikit, saya pun sering melihat ya di kelas itu kan banyak sampah, banyak bekas batagor di kolong meja, gitu kan. Apalagi yang sampai merusak kelas baru. Saya lihat kelas baru kursi itu kadang-kadang nggak sampai sebulan itu udah bolong-bolong, biasanya itu pakai pulpen, tekan, begitu kan. Kalau di sekolah juga sama. Nah, itu salah satu kurangnya. Kenapa? Sehingga merugikan orang lain. Padahal kan semua orang sama, masuk ke sekolah, masuk ke kampus, membayar yang sama, tapi fasilitas misalnya bekas kakak tingkatnya rusak atau tidak bersih kelasnya, ada atau fasilitas padahal yang harusnya 5 tahun jadi cuma hanya setahun karena dirusak atau kurang dipelihara dengan baik, seperti itu, ya. Nah, ini sangat sangat perlu kita perhatikan lingkungan, ya. We need to have a good interaction between human and also between human and nature, ya, antara manusia dan alam, ya. Itu yang suka naik gunung gitu kan, dijaga alamnya, tidak mengotori, tidak merusak, gitu. Nah, itu sangat penting. Karena kenapa bisa dimasukkan ke dalam sini? The lack of environment awareness. Kenapa? Karena tidak sedikit isu atau masalah terjadi di negara kita, khususnya di kalangan mahasiswa. Begitu. Belum kita berbicara tentang vandalisme. Ada yang tahu vandalisme itu apa? Coba saya cek di antara kalian, vandalisme itu apa? Izin jawab, Pak. Apa vandalisme? Yang suka nyoret-nyoret tembok tuh, Pak. Tembok ini ya, jalan tol, flyover gitu ya. Ya betul, itu salah satu bentuk vandalisme, ya. Apalagi setelah demo-demoan misalnya, ya. Demonstrasi boleh-boleh saja demonstrasi karena kita negara demokrasi, ya kan? Tapi bagaimana kita melakukan demokrasi tidak melanggar yang namanya aturan dari pemerintah setempat, gitu ya. Tidak anarkis, itu menjaga etika dengan yang baik ketika kita ingin mengeluhkan ataupun ingin
menyampaikan aspirasi kita kepada pihak-pihak yang berwenang. Tapi kenyataannya banyak sekali ya setelah demonstrasi melakukan vandalisme. Vandalisme itu adalah salah satu perilaku negatif yang mana merugikan, ya, tidak hanya merusak secara apa namanya ya, tidak hanya merusak kegunaannya saja dari suatu fasilitas tertentu, tetapi estetikanya dirusak atau nilai keindahannya dirusak, nilai kerapihannya itu dirusak. Ya, jadi tidak hanya mencoret-coret saja, mencoret-coret juga betul merupakan salah satu vandalisme seperti coret-coret di mana di apa namanya di flyover gitu kan, wah HBD, I love you, ya lihat ya orang gak jelas gitu ya, kan sekarang udah ada media, ngapain sih harus di apa di trotoar kayak gitu atau di jembatan-jembatan seperti itu. Saya kan seorang Bandung, ini saya tuh baru lihat chat belakang apa bawahnya flyover Pasopati udah dibagus-bagusin, udah dipakai lampu, udah apa, nggak nyampe sebulan udah kotor lagi, udah coret-coret, wah udah move, apalah kata-katanya tuh yang, nah itu merupakan contoh vandalisme yang tidak hanya merusak keindahan saja, tapi kegunaannya, ya, belum fasilitas halte bis, ya, belum yang lain lah, pokoknya fasilitas-fasilitas umum. Coba kalau misalnya orang yang cerdas, esensinya untuk apa? Apa urgensinya? Apa kegunaannya melakukan seperti itu? Jadi merugikan secara kegunaan, nilai kegunaan, dan juga nilai keindahan vandalisme itu. Ya, nah ini sangat disayangkan. Makanya dari diri kita sendiri untuk pertama yang perlu kita lakukan dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal seperti itu. Yang kedua selalu mengingatkan orang lain. Karena tidak enak kan terlihat kotor, tidak enak kan terlihat rusak fasilitas. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu disintegrasi bangsa. Ada yang tahu disintegrasi bangsa? Apa yang maksud dengan disintegrasi bangsa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu disintegrasi bangsa? Siapa? Saya Pak izin menjawab. Ya, siapa namanya? Rahmadita Widya dari kelas A. Disintegrasi bangsa itu keadaan terpecah belahnya dari suatu bangsa. Jadi kayak nggak ada persatuan dan kesatuan gitu Pak, kira-kira. Ya, Widya ya? Iya Pak, saya kelas A. Ya, kelas A mohon ditulis ya. Nanti diserahkan ke saya. Mohon PJ-nya ya, PJ. Minta tolong untuk ditulis. Betul ya, Widya. Jadi perpecahan bangsa. Disintegrasi bangsa itu jadi bangsanya terpecah-pecah. Apakah kita sudah bisa melihat di negara kita? Bisa melihat sudah adanya konflik antar suku, antar agama, antar etnis? Banyak, Pak. Contohnya Banyak. Papua, Pak. Nah, dulu ada GAM, ya, benar ya, ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, kemudian ada di NTT, Tenggara Timur sama apa namanya? NTT itu masih Indonesia tidak? Timor Leste ya. Timor Leste dulu kan masuknya ke Indonesia. Nah, sekarang mereka keluar. Akibat apa? Akibat adanya konflik. Ya. Konflik yang bisa dikarenakan konflik antar etnis, antar budaya, antar agama, begitu. Ini suaranya ada yang keluar sebentar. Siapa ya? Mau ditutup dulu ini.
Ini sebelum saya lanjutkan, PJ sudah bisa ini kasih linknya ke room chat untuk presensi PJ kelas A, kelas B, kelas C, biar nanti teman-temannya bisa diisi di situ. Halo? Yang kelasnya udah, Pak. Oh, kelasnya udah dimasukin ke room chat. Yang kelas A sama kelas B. Nah, kalau belum bisa, mohon dibantu sama teman-teman yang lain, ya. Oke, Indonesia has more than 200 million, berarti lebih dari 200 million people across Indonesia. Lebih dari 200 juta. Saya nggak tahu pastinya berapa. Pokoknya sekitar 270-an juta orang Indonesia. So diverse, ya, from Sabang to Merauke, ya, banyak budaya, banyak etnis, banyak apalagi agama, perbedaannya, ya, custom, kebiasaan, so diverse, ya, and we have the plural society atau masyarakat majemuk. Nah, ini berpotensi adanya konflik di antara perbedaan-perbedaan secara horizontal ini, bahkan secara vertikal. Kalau kita lihat masyarakat majemuk di Indonesia itu dibagi menjadi dua perbedaannya. Perbedaan secara horizontal, ya, horizontal itu berarti kan sumbu apa ya? Ke sini itu sumbu apa? Sumbu Y, sumbu X. Kalau sumbu X itu ke atas ya, betul nggak? Sumbu Y ke atas. Sumbu Y ke atas, Pak. Ya, sumbu Y kan ke atas, so vertikal berarti. Kalau sumbu X kan ke mendatar. Kalau kita lihat adanya perbedaan horizontal di Indonesia, yaitu perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan budaya, kebiasaan, dan lain sebagainya, itu kan kita tidak bisa melihat mana yang lebih tinggi secara nilainya. Ya, Sunda sama Jawa, Jawa sama Batak, ya kita nggak bisa melihat, wah ini lebih baik, wah ini lebih bagus, oh ini lebih jelek, tidak bisa. So horizontal. Kalau misalnya vertikal, sumbu Y, itu seperti halnya ditandai masyarakat kita itu adanya lapisan-lapisan menengah atas, menengah bawah, ya. Kalau sekarang dikatakan adalah sultan, ya seperti itu. So beda-beda. Itu bisa kita lihat karena bisa terlihat secara kuantiti angka, ya kan? Bisa membedakan, oh ini menengah ke bawah dari kekayaannya, dari kemampuan ekonominya. Nah Indonesia kan terlihat sekali, so diverse, majemuk, ya. Kalau tadi horizontal itu perbedaannya itu kita tidak bisa nilai mana yang lebih tinggi karena memang semuanya itu mempunyai kelebihan kekurangannya masing-masing. Ya, nah ini sangat rawan sekali dengan adanya konflik-konflik yang ada di masyarakat. Perpecahan bisa timbul dari konflik tersebut, begitu. Ya, apabila kita tidak antisipasi dengan adanya pengetahuan bahwasannya sangat penting kita memegang semboyan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus benar-benar menyadari bahwa Indonesia is diverse. Bagaimana memberikan respon terhadap keberagaman ini supaya keberagaman ini menjadi indah, seperti halnya mozaik. You can see the mosaic, it's very beautiful, ya. Mozaik, pernah lihat? Mozaik itu yang terbuat dari berbagai macam bahan-bahan yang berbeda, warna-warna yang berbeda, tapi dipadu-padankan satu sama lain, terlihat colorful, ya, terlihat atraktif, ya, sehingga itu orang melihatnya, wow, diversity itu indah, begitu. Jadi bagaimana menjaga perbedaan ini supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi yang namanya perang antar suku, antar agama. Ya, kita hidupkan, ya, sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita punyai, adat istiadatnya, budayanya, dan lain sebagainya. Di situ kita perlu adanya yang namanya toleransi, saling menghargai satu sama lain, gitu ya, mengapresiasi satu sama lain, tidak melakukan tidak mencela budaya lain atau agama lain. Itu sangat penting. Because this is Indonesia. Indonesia is diverse, multicultural Indonesia. Indonesia has a plural society, yeah, and the plural society condition is our identity. And then how to keep the identity to the world that we can keep
ya, tolerance, mutual respect each other in Indonesia. Itu sangat penting. Ya, kalau misalnya kita bisa melakukan itu, tidak ada yang namanya perpecahan atau disintegrasi bangsa, karena kita saling menyadari bahwa kita saling mengisi satu sama lain, saling menjaga satu sama lain atas nama bangsa Indonesia. Ya, tapi sekarang kan kenyataannya banyak sekali ya penyakit-penyakit kesukuan seperti stereotip, primordialisme, etnosentris, gitu kan. Tidak sedikit beberapa orang dari etnis tertentu selalu beranggapan, wah ini tuh pelit, wah etnis ini tuh selalu bergaya aja, wah etnis ini tuh begal, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh harus kita tinggalkan. Dengan orang lain tentunya, ya. Padahal yang belum tentu yang kita pikirkan itu terjadi di dalam orang yang kita duga seperti itu. Ya. Kalau primordialisme itu apa ya? Ada yang tahu nggak ya primordialisme? Ini berbagai macam penyakit kesukuan yang bisa menimbulkan konflik. Ada yang tahu primordialisme? Silakan sebutkan nama dan kelasnya di mana. Ada yang tahu tidak? Silakan. Saya sambil kontak seorang dulu ya. Ada yang tahu nggak? Halo? Saya sambil ini lagi ada dari dekan dulu, bentar ya. Primordialisme dari 140 orang. Apa primordialisme itu kayak memegang teguh kayak tradisi setempat atau tempat dia lahir gitu, Pak. Oh, benar. Ya, jadi kayak seseorang yang benar-benar cintanya cinta banget ya. Saya etnis Sunda, cinta banget sama Sunda. Cintanya itu terlalu berlebihan gitu. Sehingga ketika kita berada dimanapun ya tidak bisa beradaptasi gitu karena sesuai dengan budayanya, kemudian ya akhirnya terlalu berlebihan cinta itu sehingga nantinya bisa menimbulkan bahwa budaya yang lain itu dianggap kurang baik atau ya kurang baik dibandingkan budayanya. Contohnya misalnya saya orang Sunda yang cinta banget sama etnis saya sehingga saya ketika pergi ke Solo, saya pergi ke mana-mana lah ya, etnis kan banyak ya di Kalimantan ataupun di Sumatera. Iya nggak bisa menyesuaikan, tidak bisa beradaptasi gitu. Orang biasanya seperti ini, etikanya harusnya unggah-ungguh, misalkan di Solo kan, kalau di Solo kan harus unggah-ungguh ya biasanya.
harus udah ungu, suaranya harus kan kita terlalu berlebihan, akhirnya tidak bisa mengadaptasikan, tidak bisa di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung itu memang bagus ya, karena dimanapun kita berada ya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tapi kalau kita kekeh itu apa ya dalam bahasa Indonesia itu kekeh itu ya, kekeh itu apa ya, bersikeras gitu ya, ya tidak bisa terjadi konflik gitu ya. Jadi sesuatu ketika kita mencintai itu ya jangan berlebihan. Begitupun dengan pacar gitu kan nggak berlebihan. Berlebihan itu sesuatu yang berlebihan juga kan jelek, kurang baik. Ya sedang-sedang aja gitu. Tapi bagaimana kita juga ikut serta mempromosikan budaya kita sendiri, kemudian kita memang hidup secara harmoni, saling berdampingan, toleransi, menghargai satu sama lain. Begitu ya. Jadi itu yang namanya primordialisme. Jadi suatu kecintaan yang terlalu berlebih yang bisa mengakibatkan merasa bahwa budayanya itu bagus dan yang lain itu kurang bagus gitu ya, dan tidak bisa beradaptasi dimanapun mereka berada. Itu kemudian ada lagi yang stereotip, ada yang tahu? Terpaku pada pemikiran lama, Pak. Biasa pemikiran lama. Ada yang lain mungkin? Stereotip. Kayak Stereotip semacam sebenarnya stempel gitu, Pak. Misal kayak orang Batak, Iya. galak atau Benar. bisa marah-marahkan gitu. Iya benar. Sebentar. Iya benar. Jadi seperti sampel, iya betul. Tapi stereotip itu perlu kita garis bawahi, ada yang negatif sama ada yang positif ya. Tadi siapa namanya? Namanya yang menjawab siapa? Alia. Halo? Alia. Iya. Alia kelas Kelas C. Alia kelas apa? Kelas C. Oh iya, tolong PJ kelas C ditulis ya, namanya Alia. Biar dapat poin. Betul ya, Alia. Tapi di stereotip ini perlu kita garis bawahi, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif nggak jadi masalah sebenarnya ya, kalau itu sesuatu yang baik. Misalnya contoh, orang Sunda itu ganteng-ganteng misalnya, atau cantik-cantik, nah itu kan positif. Ramah-ramah orang Solo misalnya seperti itu kan positif. Ya walaupun nggak semua sih sebenarnya, tapi kan sampel-sampel tertentu seperti itu gitu. Jadi kayak sampel berapa orang, ya satu sampel tapi mewakili populasi daerah tertentu ya. Tapi masalahnya kalau misalnya yang negatif, nah ini yang akan mengakibatkan konflik. Etnis A, wah terkenal dengan garang, terkenal dengan sadis, apalah segala macamnya, terkenal dengan pelit, terkenal dengan angkuh, begitu loh. Nah itu yang sangat berbahaya. Itu sampel, itu cuma sampel berapa orang. Jadi jangan sampai mengeneralisasikan semua populasi yang ada di daerah tersebut atau populasi yang berasal dari daerah tersebut. Ini ada pengalaman. Ada satu orang yang sedang melamar pekerjaan. Padahal dia pintar, lulusan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, tapi berasal dari etnis tertentu yang dianggap orang itu dalam tanda kutip tidak bagus gitu ya, terkenal dengan yang sadis atau banyak begal misalnya seperti itu ya. Padahal dia punya kompetensi, punya skill yang mungkin sangat luar biasa lah istilahnya. Tapi ketika melihat ini dari daerah A, saya tidak akan hire karena terkenal dengan orangnya sadis, orangnya apa. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Jadi pemikiran ataupun perspektif seperti itu segera untuk dihilangkan. Sangat menghambat. Yang pertama merugikannya, orang yang akan meng-hire pasti rugi, kehilangan orang yang kompeten.
Recording Ini in sebetulnya progress. waktunya ini. Yuda jam 1. Kita tuh 2 SKS ya ini tuh ya. Halo? Halo, ini masih mendengar saya? Halo? Masih, Tes, tes. Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Sampai jam berapa kita itu sekarang? Tadi kan kita mulai jam 1 jamnya itu 40 menit. Udah habis berarti ya? Jam 2.30 ya? 24. 2.20 udah habis ya berarti ya? 14.20 betul? Halo? Udah pas ini, Pak. 2.20. Oke. Nah, nanti kita lanjut lagi, tapi Anda harus login ke ini, ke Open Learning ya. Saya share lagi sebentar. Ini presensi sudah saya cek dulu nanti di room chat. Ini kelas B udah, kelas C udah, kelas A sudah. Teman-teman, para mahasiswa yang budiman, kalau misalnya kita gabung tiap pertemuan kita seperti ini, nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Namun Anda harus mengakses dulu ini Open Learning. Nanti Open Learning-nya sebentar. Open Learning. Nanti yang tadi PowerPoint saya lanjut lagi minggu depan ya. Open Learning. Maaf. Untuk yang linknya Open Learning sama kode aksesnya bisa di-share di grup juga nggak? Oh, boleh atuh ya. Nanti saya share di grup aja ya. Kalau gitu, Open Learning-nya. Di sini nanti hilang. Ya, sudah tuh kalau gitu ya. Kalau semuanya sudah presensi, nanti tugasnya, pertemuan 1 ada tugas, makanya nanti Open Learning-nya diakses. Kemudian, saya share screen dulu ya sebentar, sebelum kalian nanti akses Open Learning-nya ya. Ini jangan dulu pada live. Jangan dulu pada live group. Nah, ini dia. Ini tuh kelas apa ini? Ini kelas arsitek ya. Nah, halo, masih jelas ini suara saya? Masih, Pak. Ya, ini arsitek. Nah, ini tugas nanti kalau setelah saya kasih link akses code-nya ya. Nah, Anda diminta untuk baca dari yang paling atas ya, beranda, baca dulu apa informasi awal, deskripsi mata kuliah, materi kuliahnya apa saja ya. Kemudian bacanya secara sistematis, jadi jangan loncat-loncat langsung ke aktivitas pembelajaran, nanti kadang-kadang nggak nyambung dengan jawabannya. Kemudian nanti Anda membaca yang bab 1 dulu ya. Halo? Ini masih mendengar suara saya nggak ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ini pengantar bab, Anda buka ini videonya ya. Dibukanya tuh harus sampai selesai. Tuh kayak gini. Pada materi pembelajaran kali ini, Mana ya? kita membahas terkait urgensi dan dasar hukum pendidikan Pancasila Nah, yang berfokus pada ini untuk pertemuan pertama disimak sampai akhir ya. Kalau nggak disimak nanti nggak akan 100% ininya progresnya dari kalian. Ya. Kemudian dibaca PowerPoint-nya juga gitu. PowerPoint-nya juga harus benar-benar dibaca. Jangan secara sekilas ya. Di sini PowerPoint-nya di pertemuan 1. Nah, ini PowerPoint-nya urgensi. Nah, kalau kita nggak paham, minggu depan kita diskusikan lagi dengan saya. Ya, ini nggak keluar nih karena koneksi kali ya. Kemudian untuk referensi Anda bisa mendownload di sini di di referensi perkuliahan di sini. Ya, ini ada bab 1. Anda download buat bahan bacaan gitu kan. Anda baca-baca, Anda diskusi. Jadi minggu depan itu masih yang tadi urgensi dan pendidikan Pancasila ya. Tadi kita kan baru korupsi, kemudian lack of environment awareness, kemudian disintegrasi bangsa. Nanti dekadensi moral belum, besok minggu depan ya. Ini bisa di-download. Kemudian ini minggu depan Anda harus menyelesaikan aktivitas pembelajaran.
ada kuis sama diskusi. Kuisnya ada PG. Nah, isi di sini kalau udah baca semua, udah pahami, baru diisi ya. Kemudian ada diskusi di. Saya rasa Anda udah bisa kali ya. Yang mata kuliah lain juga sudah pernah kali ya. Halo? Iya, Pak. Sudah pernah, Pak. Udah pernah. Artinya diisi diskusi. Nanti kode aksinya saya kirim aja ya setelah ini. Oke, paling itu dari saya. Demikian untuk pertemuan kedua kali ini ya. Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Saya harap minggu depan Anda bisa lebih aktif lagi ya. Kemudian berdiskusi bersama, jangan malu-malu. Yang namanya juga kita belajar bersama ya. Inilah Pancasila, Pancasila untuk kita ya, dan kita tetap harus bisa merevive Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti PJ ingatkan saya untuk memberikan kode akses kepada kalian semua ya, untuk mengerjakan aktivitas pembelajaran di pertemuan awal, pertemuan pertama. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Pak. Ada tulisannya. Ya udah. Recording stopped.